bakar sampah atau mungkin karena kelalaian lain gitu Pak ya. Dan kemudian ke Bu Reni terkait ini kan musim hujan artinya mundur ya Bu ya, dan yang paling ramai dikeluhkan masyarakat kan soal suhu ya Bu, yang kemarin kan terakhir kalau Ibu menyampaikan sekitar 34 atau 35 itu yang paling tinggi ya Bu. Itu mungkin bisa diupdate lagi Bu, yang tertinggi sampai saat ini berapa, dan kemungkinan suhu cuaca panas ini apakah sampai akhir Oktober atau mungkin bisa November atau seperti apa Bu? Terima kasih. Langsung digeser belakangnya dulu. Terkait kekeringan di sektor pertanian, mungkin kalau dari BPD sendiri ada info mungkin saat ini terkait potensi atau kekeringan di sektor pertanian yang sudah ada di DIY Pak. Terima kasih. Baik, langsung digeser ke sebelah timur dari RRT, Mas Rosi. Ini adalah hari tanpa hujan terpanjang ya. Itu terpanjangnya itu sejak kapan? Karena tadi bukan membandingkan dengan 3 atau 2 lami El Nino sebelumnya 2015 dan 2019. Nah kalau ini diprediksi hari tanpa hujan atau istilahnya yang mungkin ya kemarau terpanjang yang dalam berapa tahun, apakah 1 dekade atau lebih. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Pak Lili menyebutkan tentang kebakaran, ada nggak sih Pak data keruk yang berapa 500 kebakaran yang terjadi selama El Nino ini terjadi, apakah sudah ada datanya? Kemudian untuk musim penghujan itu yang ingin saya tanyakan terkait masa tanam itu berarti nanti sebaiknya kapan Bu petani itu mulai untuknya khusus untuk komoditas padi gitu loh ya, karena kan padi tidak bisa misalkan sekarang hujan kemudian seminggu lagi baru hujan, kan nggak bisa untuk komoditas atau varietas padi. Nah itu kapan bisa petani itu mulai menanam padi? Baik, terima kasih. Siapa dulu yang mau menjawab? Pak Lili dulu. Terima kasih Mas Panji. Terkait dengan penyebab kebakaran lahan di kita, memang sebagian besar bersih-bersih di lahan, ranting-ranting, daun-daun, dan rumput disapu, namun kadang dibakar di situ, sehingga merembet ke lahan yang lain. Jadi memang karena membakar sampah pertama itu. Kemudian di sektor pertanian sampai saat ini, kemarin informasi dari pertanian memang belum ada yang busol, karena memang menyesuaikan pola tanam. Pada saat kekeringan ini mereka tidak menanam padi, atau terutama yang bukan menggunakan saluran irigasi atau yang ada hujan, sehingga kegagalan panen ini tidak terjadi karena memang tidak menanam pada saat musim kemarau di lahan yang tidak berair. Untuk Mas Rosi, mohon maaf, detailnya kami belum bisa menyajikan. Biar nanti akan kami carikan di teman-teman Pusdalo. Ini Mas Rosi. Lanjut Bu Reni. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama Mas Panji, tadi terkait dengan suhu naik. Suhu naik ini prediksi kami sampai dengan bulan Oktober ini ya. Memang lebih urgentnya adalah di pertengahan Oktober ini, tapi cenderung ke akhir Oktober sudah mulai menurun. Nah, untuk wilayah DIY sebenarnya di atas 35 itu pernah terjadi suhu di atas 35. Namun biasanya di wilayah DIY ini cenderung lebih rendah dibandingkan di Jawa Tengah. Dan analisis kami atau monitoring suhu maksimum ya yang terjadi kemarin yang terakhir adalah sampai 33 Oktober kemarin, ini belum kita update lagi, ini saya baru minta. Jadi 33 derajat Celcius untuk wilayah DIY. Beda dengan Jawa Tengah yang kalau tidak salah mencapai 38 ya. Tapi kalau DIY menurut peramatan kami itu tidak sampai seperti itu.
kalaupun toh ada yang mengatakan sampai 40 derajat dan lain sebagainya, mungkin di aplikasi ya, di aplikasi apa HP dan lain sebagainya, kan itu berupa aplikasi. Kalau kami kan ada alat gitu, ada alat yang dipasang di kantor kami dan itu diamati terus, dan memang terakhir belum mencapai 35 yang saya tahu. Tapi historis sebelumnya pernah mencapai 36 itu pernah. Ya memang dalam kategori pada saat kondisi El Nino biasanya. Tapi untuk wilayah DIY sampai saat ini belum mencapai seperti itu. Gitu. Ya. Mungkin kami tambahkan ya, kenapa bisa demikian? Karena memang saat ini kita musim kemarau, kemudian ada El Nino, kemudian posisi matahari atau gerak suku matahari itu kan bergerak ke selatan. Nah, sedangkan wilayah kita di DIY itu kan selatan ekuator, nggak persis ekuator ya. Kalau posisi berada di ekuator itu sekitar berapa? 23 September kalau nggak salah. Nah, posisi kita itu kan di selatan ekuator, jadi semakin setelah 23 September kan bergerak terus ke bawah tuh. Nah, itu sekitar bulan Oktober. Kenapa? Makanya kita di Jateng dan DIY itu panasnya malah bulan Oktober, karena dia akan bergerak selatan nanti naik lagi. Setelah Oktober itu naik lagi. Nah, itu menyebabkan suhu panas sekali karena tutupan awan hujan itu kan tidak ada, karena clear sekali, musim kemarau tidak ada hujan, sehingga sinar matahari yang langsung ke bumi dipantulkan kembali ya. Jadi kalau pas pagi itu dingin banget, tapi kalau pas panas terik sekali karena memang tidak ada lagi. Itu yang pertama. Dan kemungkinan bisa sampai akhir Oktober, tapi lebih urgennya adalah di pertengahan Oktober. Ya. Kemudian yang terkait